Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Panglima. Saya dari kelas D4 PWB 2018. Saya akan menjelaskan tentang urban tourism di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih urban tourism itu sendiri. Nah, langsung saja ya. Saya jelaskan. Nah, urban tourism atau city tourism atau biasa kita sebut wisata kota atau pariwisata perkotaan adalah jenis wisata yang terletak di aglomerasi manusia yang besar, biasanya di kota-kota utama setiap negara. Nah, menurut Organisasi Pariwisata Dunia, pariwisata perkotaan didefinisikan sebagai jenis kegiatan pariwisata yang berlangsung di ruang kota dengan atribut yang melekat ditandai oleh ekonomi berbasis non-pertanian seperti administrasi, manufaktur, perdagangan, dan jasa, dan oleh menjadi titik simpul transportasi. Destinasi perkotaan atau kota menawarkan berbagai pengalaman dan produk budaya, arsitektur, teknologi, sosial, dan alam yang luas dan beragam untuk berliburan dan untuk bisnis. Nah, kegiatannya itu ngapain sih urban tourism itu? Nah, ada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan kota. Di antaranya kunjungan ke bangunan-bangunan di dalam kota seperti museum dan galeri seni. Contohnya kita bisa ke Museum Fathahillah yang berada di Kota Tua untuk melihat barang-barang yang bersejarah dan sejarah-sejarah kota Jakarta. Terus ada kuil keagamaan, gedung pencakar langit. Ya, contohnya seperti di Jakarta banyak sekali gedung-gedung pencakar langit dan bangunan dengan beberapa kepentingan sejarah, monumen, dan tugu peringatan, kuburan, dan lain-lain. Monumen dan tugu peringatan itu sangat banyak. Contohnya kalau di Jakarta itu seperti Monas, Monumen Nasional, dan tugu-tugu ada Tugu Tani dan banyak sekali. Modalitas pariwisata kota terkait dengan kehadiran di acara-acara besar seperti festival, konser, musik, parade, konferensi, demo, dan protes. Itu pun juga bisa termasuk urban tourism. Aktivitas wisata terkait dengan kehidupan malam dan wisata budaya juga menjadi ciri khas wisata kota karena suplai yang ada di daerah yang paling padat penduduknya. Demikian pula ada korelasi antara wisata kota dan wisata belanja, terutama bagi orang-orang dari kota-kota kecil atau pedesaan yang memanfaatkan jalan-jalan sambil berbelanja. Nah, urban tourism ini sangat banyak kelebihannya. Apa aja sih kelebihannya? Nah, saya akan menjelaskan kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah atraksi wisata yang murah, bahkan gratis.
Banyak atraksi wisata kota dengan harga yang cukup terjangkau, bahkan tanpa dipungut biaya, yang mana hal tersebut disukai oleh para generasi milenial saat ini. Nah, salah satu jenis atraksi wisata kota yang gratis dan sering dikunjungi adalah taman kota atau alun-alun kota. Nah, biasanya nih kalau ke alun-alun Bandung dan alun-alun Jogja itu sangat banyak sekali wisatawannya di sana. Dan karena tempat itu juga gratis dan bisa untuk foto-foto. Selain itu, tempat-tempat yang tadi saya bilang, taman kota atau alun-alun, bisa dibilang tempat yang cukup Instagramable, sehingga cocok untuk para generasi milenial yang suka mengabadikan gambar. Nah, kelebihan yang kedua adalah akses jalan yang mudah dan transportasi yang lengkap. Nah, kemudahan akses jalan untuk mengunjungi suatu atraksi wisata kota menambah nilai lebih bagus bagi jenis wisata ini, urban tourism. Lokasi perkotaan yang cukup baik dalam hal aksesibilitas jalan memudahkan para wisatawan dalam mengunjungi berbagai atraksi wisata yang ada di suatu kota. Contohnya nih, kita bisa naik busway atau Transjakarta dari Lebak Bulus ke Kota Tua. Dan bisa juga naik MRT, Mass Rapid Transit, dari Lebak Bulus, atau kita bisa jalan-jalan ke Blok M, berhenti di Blok M, kita jalan-jalan ke mall, atau berhenti di Bundaran HI untuk foto-foto di Bundaran HI. Nah, selain itu, transportasi yang lengkap, baik konvensional maupun online, semakin memudahkan para wisatawan dalam berwisata, khususnya para anak muda yang tidak mau ribet dalam urusan transportasi. Nah, dan kelebihan yang terakhir adalah infrastruktur yang lengkap. Wisata kota atau urban tourism memiliki infrastruktur yang lengkap dan memudahkan para wisatawan. Nah, ada beberapa daya tarik atau atraksi wisata kota yang biasa dikunjungi oleh para wisatawan, khususnya generasi milenial. Yang pertama adalah kuliner. Nah, setiap kota atau daerah pasti memiliki kuliner yang khas. Terdapat banyak sekali restoran di suatu kota yang menyajikan berbagai makanan, baik tradisional maupun modern. Contohnya kalau di Jakarta ada es krim Italia lama di dekat Gambir, namanya Ragusa es Italia. Itu adalah es krim zaman dulu, tapi sekarang masih hype. Nah, ada juga kalau kita mau ke Purwakarta, ada sate Marangi Haji Yeti. Nah, itu menurut saya itu adalah sate terenak karena dagingnya besar-besar dan rasanya sangat enak. Beragam jenis restoran serta makanan yang ada di dalamnya menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, khususnya kaum muda yang suka menjelajahi suatu kota untuk mencicipi kuliner yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua adalah pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan adalah salah satu daya tarik utama dalam wisata kota yang tidak boleh dilewatkan ketika berwisata di suatu kota. Nah, setiap pusat perbelanjaan memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang suka berbelanja. Nah, selain itu, di era modern saat ini, pusat perbelanjaan menjadi tempat yang sering dikunjungi untuk menunjang gaya hidup yang modern, seperti berbelanja, nongkrong bersama teman, menonton film, makan di restoran, dan masih banyak lagi. Nah, contohnya adalah kita bisa, kalau kita naik MRT terus turun di Bundaran HI, selain kita bisa foto di Bundaran HI, kita juga bisa main ke
mall-mall di sekitar Bundaran HI. Ada Grand Indonesia dan Plaza Indonesia. Nah itu Grand Indonesia mall yang sangat besar dan sangat lengkap. Ada tempat-tempat makannya lengkap, terus tempat sepatu, terus ada tempat bermainnya juga ada, dan sebagainya. Dan udah, itu ada dua daya tarik ya untuk daya tarik wisatawan, daya tarik urban tourism, yaitu kuliner dan pusat perbelanjaan, dan masih banyak. Dan konser juga bisa, seperti kita nonton konser musik atau konser-konser yang atau ada convention seperti contohnya di BSD ada Big Bad Wolf. Nah itu isinya buku-buku impor yang dijual murah, dan itu sangat banyak sekali berada di ASBSD. Nah, bagaimana sih kalau urban tourism di masa pandemi ini? Nah, sebenarnya sih menurut saya urban tourism bisa kita melakukan jalan-jalan yang seperti saya bilang tadi, jalan-jalan ke kota. Nah, cuman bedanya kalau di masa pandemi ini kita harus tetap menaati protokol kesehatan. Nah, menurut saya sih sekarang ini ya kita bisa jalan-jalan asalkan menaati protokol kesehatan. Kecuali kalau tahun lalu kan COVID masih sangat banyak ya, masih sangat ganas. COVID masih sangat ganas. Jadi kalau waktu tahun lalu sih ya jangan jalan-jalan. Nah, tapi kalau sekarang kan terus juga kita kan, kalau saya sih udah vaksin ya jadi kan kalau tahun ini kan udah ada vaksin atau apa, jadi ya bisa enak lah, bisa lega kita, insya Allah tidak kena COVID-19 ini. Nah, kita nggak apa-apa jalan-jalan, cuman harus memakai masker dan membawa hand sanitizer. Nah, pada saat pandemi seperti ini banyak tempat-tempat wisata seperti Kota Tua dan sebagainya, atau mal-mal. Kita sebelum masuk ke tempat itu kita harus mengecek suhu kesehatan lebih dari 38 atau tidak, atau kurang, atau lebih dari 37 atau enggak. Nah, itu pun juga untuk mengetahui kita boleh masuk ke tempat itu atau enggak. Nah, kalau lebih dari 38 derajat Celcius atau 37 derajat Celcius, kita tidak boleh masuk. Nah, terus juga kita di tempat-tempat wisata itu sebelum masuk, selain dicek suhu kesehatan, kita dicek dulu terlebih dahulu kita masuk ke ruang disinfektan, supaya virus-virus di badan kita mati, atau supaya kita bersih. Menurut saya itu aja sih masa urban tourism di masa pandemi ini. Nah, kesimpulannya adalah ya kita harus tetap berhati-hati aja. Kita harus tetap berhati-hati aja kalau mau berwisata di perkotaan ini, di kota Jakarta ini.
walaupun kita udah vaksin atau enggak, tapi saat-saat ini COVID juga masih berbahaya. Nah, kita jangan menyepelekannya. Ya udah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.